Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayal masyayikh, ayal asatid wal ustadat, ayah, bunda, dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya insyaallah. Maka kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala diberikannya kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk di sini untuk melanjutkan apa yang kemarin telah menjadi kesepakatan mungkin ya di antara Posko dan Korlas atas dilakukannya kajian rutin Posko. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan salawat salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mau mengikuti jalan beliau. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga termasuk Allah jadikan sebagai pengikut beliau, amin ya rabbal alamin. Ya bunda, Posko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kesepakatan yang kemarin kita sampaikan bahwa insyaallah di kajian Posko ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang Masya Allah, kitab yang mulia, yang hampir seluruh rumah muslimin mempunyai kitab ini, Pak. Lebih-lebih sekarang sudah banyak terjemahannya ya, terjemahannya banyak, syarahnya juga banyak. Di hampir seluruh masjid ada kitab Riyadhus Shalihin. Hampir setiap masjid ada kajian Riyadhus Shalihin. Ini merupakan keberkahan yang Allah berikan kepada Al-Imam An-Nawawi dalam karyanya ini yang disebut dengan Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Kitab Riyadhus Shalihin ini dikatakan para ulama dengan mengatakan innahu kitabun jalilun la yustaghna anhu, kitab yang mulia yang setiap orang hampir memerlukannya, nggak bisa tidak, seakan-akan begitu. Yaqa fi mujalladin, dia hanya cukup satu jilid kitab. Jadi bagi para ayah bunda yang belum punya bisa beli atau download PDF-nya dicetak juga nggak masalah ya. Sudah diperbolehkan, karena kalau sudah di-share di PDF berarti boleh untuk dicetak ya. Kitab ini dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, ulama yang lahir di tahun 631 Hijriyah ya. Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriyah dan meninggal pada tahun 676 Hijriyah. Umur beliau hanya sekitar berapa, Pak? 45 tahun ya. 45 tahun. Umur yang pendek namun karyanya sangat panjang sekali. Kalau kita mau membaca karya Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, mungkin waktu kita nggak akan cukup ya. Kalau kita mau baca ya, ada kitab diantaranya yang kita akan baca ini Riyadhus Shalihin, ada kitab namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in Nawawi, kemudian kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kitab syarah terhadap kitab fikihnya Imam Asy-Syirazi Al-Muhadzab, ada kitab namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim,
Beliau juga punya syarah Sahih Bukhari, ada Raudhul Talibin. Masya Allah, banyak sekali karya-karya Imam An-Nawawi. Kalau kita mau baca mungkin Pak ya, antum tahu kan Majmu' Syarah Muhadzab itu ada sekitar puluhan jilid itu ya. Iya, ada Masya Allah sekitar segitu banyaknya. Saya ada di rumah gitu, nggak sempat baca kadang itu Pak. Hanya yang diperlukan apa diambil gitu. Ini kita Masya Allah karya yang luar biasa, tapi umurnya hanya sebentar Pak, 45 tahun. Artinya waktu beliau dihabiskan untuk ilmu. Berbeda dengan kita. Beliau menghabiskan waktunya benar-benar untuk ilmu. Beliau mempunyai nama asli Yahya bin Syaraf bin Murri. Karena kita muqaddimah, kita baca biografi beliau dulu. Namanya Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Beliau punya lakop namanya Abu Zakaria. Wala Zakaria lahu. Padahal beliau tidak punya anak, tapi ada kunyah Pak ya, kunyahnya Abu Zakaria. Meskipun tidak punya anak tidak masalah Pak. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, kunyahnya apa? Ummu Abdillah. Padahal Aisyah radhiyallahu taala anha tidak punya anak, keturunan. Ya, kunyah nggak masalah. Diberikan kepada anak kecil pun boleh, seperti Aba Umair, anak kecil yang dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lam yatazawwaj min qabl, tidak atau belum pernah menikah Pak, Imam Nawawi itu. Fa huwa minal ulama'il uzzab, beliau termasuk ulama yang tidak beristri. Bukan hanya beliau, tapi ada ulama-ulama yang lain. Tapi diantaranya adalah beliau. Lakopnya dijuluki dengan Muhyiddin. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Saya tidak menghalalkan, rasanya gitu ya. Saya tidak ridho kalau orang itu menyebutku sebagai Muhyiddin, sebagai orang yang menghidupkan agama. Tapi orang banyak melakopi beliau dengan nama Muhyiddin. Beliau dilahirkan di Nawa, wa huwa an-Nawawi maulidan wasy-Syafi'i madhhaban wa Dimashqi iqamatan. Beliau dilahirkan di Nawa, kemudian madhabnya adalah Syafi'i, dan menetap di Damaskus. Tepatnya di bumi Hauran, Pak, ya. Bumi Hauran, Damaskus. Nggak tahu di mana itu ayah. Damaskus ya, Syria. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memang sejak kecil beliau itu sudah sayang dan cinta kepada ilmu, Pak. Imam An-Nawawi itu sampai waktu masih kecil itu 10 tahun sudah selesai Al-Quran beliau. Ya, di kutab ya, di taklim beliau, kutab begitu, kecil. Kemudian ada kisah yang luar biasa di waktu kecil beliau itu, waktu sedang belajar. Di waktu kecil beliau suka belajar, sudah suka fikih dan sebagainya. Dipaksa teman-temannya itu untuk bermain. Sampai karena dipaksa beliau akhirnya menangis, ya. Menangis karena dipaksa, ya ikut main sambil menangis itu. Maka ada orang alim lewat, kemudian melihat An-Nawawi ada basirah begitu bahwa anak ini memiliki kemuliaan. Maka orang alim tersebut mengatakan kepada bapaknya, anakmu ini itu memiliki kemuliaan, ada firasat dalam diriku bahwa dia ini punya kemuliaan, maka jangan biarkan dia menghabiskan waktunya dengan kesia-siaan. Akhirnya bapaknya kemudian mengajarnya, ya, mengajar dengan kesungguhan, dididik dan dirawat oleh bapaknya sendiri, Pak, sambil belajar di halakoh-halakoh yang ada di kota tersebut. Namun karena di Nawa itu bi'ahnya bukan bi'ah ilmu, lingkungannya bukan lingkungan ilmu, maka bapaknya akhirnya membawa beliau di waktu
umur 18 tahun ke Damaskus. Nah, di Damaskuslah beliau mulai kemudian belajar ilmu. Akhirnya beliau hafalkan di waktu itu kitab namanya At-Tanbih fi Furu' Syafi'iyah. Beliau juga hafal kitab Al-Muhadzab. Karena hafal kitab Al-Muhadzab, beliau nanti mensyarah kitab itu. Disebut dengan Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Di sini dikatakan bahwa Imam An-Nawawi itu setiap harinya, Pak, wa kana yaqra' kulla yaumin 12 darsan syarahan wa ta'liqan. Beliau setiap hari itu mampu untuk membaca 12 pelajaran secara syarah, secara keterangan, dan juga taklik, memberikan komentar. Jadi baca kitab dikasih komentar, kasih taklik begitu. Sehari 12 pelajaran. Masya Allah. Kita berapa, Pak? Alhamdulillah ya Ustaz ya. Saya ini Masya Allah, para masyayikh di sini Ustaz semuanya ini. Perkewo saya ini. Ini kan hanya saya membacakan aja kan. Saya enggak mengajar. Karena saya tahu ini para khotib, para ustadz yang luar biasa, kita juga ambil ilmunya di mimbar-mimbar itu ya. Jadi saya hanya membacakan. Beliau itu membaca 12 pelajaran setiap hari. 2 pelajaran dalam kitab Al-Wasit namanya, Al-Wasit, dan juga Al-Muhadzab, Al-Jam'u Bainas Sahihain, dan juga Al-Lama', Islahul Mantiq, At-Tasrif, Usulul Fiqh, Asma'ur Rijal, Usuluddin. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang dibaca beliau setiap harinya. Masya Allah, akhirnya pun beliau diberkahi ilmunya, sehingga apa yang beliau simpulkan dari pelajaran-pelajaran itu jadi sebuah karya yang luar biasa. Di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Itu sekilas tentang Al-Imam An-Nawawi. Dan pensyarah kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, ittafaqa ahlul ilmi alladzina tarajjamu lahu annahu imamun fi zuhud. Imam Nawawi itu dikenal dengan imamnya zuhud, imam atau seorang ulama yang ahli zuhud. Zuhud kepada dunia. Beliau tidak begitu mempedulikan dunia. Ya. Tapi memang karena beliau habiskan waktunya untuk ilmu, Pak. Kayaknya nggak pas kalau kita mengatakan begitu, kita ini orang yang zuhud itu kan. Ya. Meninggalkan dunia, tapi kemudian kita nggak ngelakukan apa-apa gitu. Tapi Imam Nawawi memang meninggalkan dunia, tapi beliau melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu menghabiskan waktunya untuk ilmu. Wa qudwatan fil wara. Beliau itu adalah panutan dalam ketaatan. Wa ayatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Beliau juga menjadi panutan dalam amar ma'ruf nahi munkar wan nushu lil hukam, dan beliau juga banyak menasihati para hakim. Masya Allah, itu Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kemudian kita mengenal sedikit kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi di sini dikatakan beliau itu membagi kitab ini, Pak. Nah, kitab ini tuh beliau bagi menjadi beberapa kitab. Kitab itu menjadi sebuah judul lil ahadits allati tandarju tahta abwabin adidatin min jinsin wahid. Jadi hadis-hadis yang sejenis kemudian beliau kumpulkan. Nah, beliau ambil satu tema kemudian jadikan sebuah kitab, dan itu jadi judulnya. Maka di kitab ini ada sekitar tis'ata asyara kitaban. Ada sekitar 19 kitab. Maksudnya 19 kitab itu 19 bab, Pak ya. Nah, kitab jadi tadi unwan atau bab. Bahkan selain itu di sini dikatakan ada 372 bab, kayak seperti subtema begitu ya. Jadi memang beliau bagi kitab ini menjadi beberapa bab, tapi itu nanti akan kayak berkaitan gitu, Pak. Mulai derajat ini dan lain sebagainya. Jadi kitab ini sangat cocok sekali untuk orang yang ingin menuju jalan akhirat.
Nanti kita akan baca di muqaddimah beliau. Kemudian di kitab ini torekoh beliau, cara beliau menulis kitab ini itu beliau buka dengan buka bab-bab dengan beberapa ayat Al-Quran dulu. Jadi ada bab apa, beliau tulis ayat dulu. Setelah tulis ayat, beliau masukkan sunnah, hadis maksudnya. Hadis yang sesuai dengan ayat itu, kemudian beliau syarah, beliau kemudian terangkan terkait hadis-hadis tersebut. Nah, jadi begitu manhaj beliau dalam menulis kitab ini itu ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang sesuai, yang cocok dengan ayat. Bahkan kalau ada kalimat yang muskil, ada kalimat yang sulit difahami, beliau kasih harokat. Wa fassara gharibal hadis, bahkan beliau kemudian tafsirkan hadis yang asing, alladzi yakhfa ma'nahu, yang sulit diketahui maknanya, dan juga beliau tulis sarahnya. Nah, itu cara beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin. Baik, jamaah, ayah bunda posko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke muqaddimah ya, biar tidak terlalu panjang. Karena muqaddimah juga ada sekitar 1,5 lembar, Pak. Mudah-mudahan ini selesai ya di pertemuan pertama ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana para ulama-ulama yang lain ketika menulis kitab selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena hadis Nabi SAW mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahi fahuwa abdar wa fi riwayatin ukhra fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik kemudian tanpa didahului dengan bismillah, maka dia amalnya menjadi sia-sia atau amalnya menjadi aqta, terputus. Setelah bismillah beliau mengatakan alhamdulillahil wahidil qahar, muji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, zat yang satu, al-qahar, yang kuasa, al-aziz, al-ghaffar, zat yang maha perkasa lagi maha pengampun, mukawwirul laili 'alan nahar, yang mengganti malam dengan siang, tadhkiratan ulil qulubi wal absar, sebagai peringatan kepada orang-orang yang punya hati dan punya penglihatan, wa tafsiratan lidzawil albab wal i'tibar, dan juga peringatan bagi orang-orang yang cerdas dan juga orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Masyaallah. Zat yang menyadarkan makhluknya yang Allah pilih, fazahadahum fi hadhihi ad-dar, maka kemudian mereka zuhud di dunia ini, wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar, dan kemudian Allah menyibukkan mereka dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idamatil afkar, dan selalu berpikir. Jadi Allah itu punya hamba-hamba yang seperti itu, Pak. Hamba-hamba yang sibuk dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dilakukan itu dia merasa Allah mengawasi. Ada hamba-hamba yang seperti itu. Wa mulazamatil i'tiad wal iddikar, yang selalu merasa mendapatkan peringatan ya, dan merasa selalu diingatkan saat dia lalai lah, begitu ya bahasanya ya. Wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atih, dan Allah beri taufik kepada dia untuk selalu membiasakan di dalam ketaatan, wa ta'ahubi lidaril qarar, dan selalu siap siaga untuk menuju negeri yang tetap, yaitu akhirat, wal hadri mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar, dan selalu waspada terhadap hal-hal yang nanti membuat Allah murka dan hal-hal yang membuat dia masuk ke dalam darul bawar, neraka jahanam maksudnya. Wal muhafadhati ala dzalik ma'a taghayyuril ahwali wal atwar, dan dia selalu menjaga semua hal itu meskipun keadaan dan situasi selalu berbolak-balik. Nah,
ada hamba-hamba yang seperti itu. Itu muqaddimah beliau ya. Ahmaduhu ablagha hamdin wa askah wa ashmalahu wa anmah. Beliau kemudian, saya muji kepada Allah dengan pujian yang puncak, dengan puncaknya pujian, wa askahu, dan lebih baiknya pujian, wa ashmalahu, dan lebih lengkapnya pujian, wa anmahu, dan lebih bertambahnya pujian. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Ini masih di muqaddimah beliau. Saya bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah al-barrul karim, yang maha al-bar, maha baik ya, baik kepada hambanya, al-karim yang maha mulia, ar-raufur rahim yang maha penyantun lagi maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan beliau juga bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian langsung kita baca ke amma ba'd ya. Atau kalau yang punya kitabnya sekarang kita baca ya, wa habibuhu wa khaliluhu, rasul yang dicintai Allah dan rasul sebagai khaliluhu, sebagai khalilnya Allah, al-hadi ila siratim mustaqim, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, ad-da'i ila dinin qawim, yang sebagai penyeru kepada agama yang lurus, salawatullahi wassalamuhu alaihi, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiyyin, dan juga kepada seluruh nabi, wa ali kullin, dan seluruh keluarga mereka, wa sairis salihin, dan juga kepada seluruh orang saleh. Amma ba'd. Akhirnya beliau kemudian amma ba'd, adapun setelah itu semuanya, faqad qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita diingatkan beliau dengan sebuah ayat di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang semuanya yang hadir di sini insyaallah sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Illa liya'buduni ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ada ya mutakallim yang dihilangkan di situ ya. Jadi ternyata tidaklah Allah ciptakan kita semua yang hadir di sini, Pak. Ya. Dan ayah bunda ini dan bunda semuanya, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bahkan jin itu tujuan utama diciptakannya manusia. Ma uridu minhum, tidaklah saya minta kepada mereka, kata Allah, manusia dan jin, mir rizkin, rizki. Allah itu tidak minta rizki. Kepada manusia dan jin, wa ma uridu ayyut'imun, dan juga Allah itu tidak minta makan kepada kita dan jin. Artinya kitalah yang butuh kepada Allah. Rizki kita butuh kepada Allah, makan kita juga butuh kepada Allah. Allah tidak butuh dari kita semuanya. Ini dinyatakan oleh Allah. Bahkan di ayat berikutnya nanti kan, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Justru Allah yang memberi rezeki kepada kita, Pak. Jadi tenang, maksudnya begitu loh. Tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah, dan tenang, tidak usah kamu pikirkan rezeki itu. Rezeki itu Allah yang memberi. Ya, innahu huwar razzaq. Razzaq dia mubalaghah bahasanya kan, razzaq. Bukan hanya sekedar razik. Razik pemberi rezeki, tapi razzaq ya, itu mubalaghah dari razik. Jadi Allah itu yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Maka sebenarnya kita harus santai, Pak. Gitu lah ya. Ya santai kemudian nggak bekerja itu bukan begitu ya. Cuma jangan terlalu difikirkan itu gitu ya. Karena tidaklah manusia itu meninggal dunia kecuali dia telah sempurna rezekinya. Ada sebuah kisah itu masalah tentang sempurna rezeki itu, Pak. Ada sebuah kisah yaitu
Ada seseorang berjalan di padang pasir, ya. Kemudian dia kejeglok karena di padang pasir itu ternyata ada sumur. Dia kemudian terjatuh ke dalam sumur tersebut. Maka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada orang yang lewat ke situ. Padahal di situ di padang pasir. Ada orang lewat di situ dan orang yang lewat ini melihat ternyata ada orang di dalam sumur. Karena dia minta tolong. Ada suara orang jalan begitu. Akhirnya ditolonglah dia. Kemudian karena orang yang di dalam sumur ini kehausan, ya. Dan orang yang sedang berjalan tadi menolong dia membawa air, maka kemudian diberilah air tersebut. Hilanglah hausnya, maka ditanya, bagaimana ceritanya kok Anda bisa kejebur ke sumur ini? Ini kan tempat yang luas gitu kan. Kan harusnya bisa lewat di tempat yang lain, kok bisa-bisanya gitu ya. Dia mengatakan, saya nggak tahu. Saya tadi itu berjalan begini, dia contohkan itu Pak. Saya berjalan, kemudian begini, dia contohkan sambil jatuh ke sumur juga gitu loh. Akhirnya apa? Dia akhirnya pun meninggal dunia di situ. Ini menunjukkan bahwa ada rezeki yang belum dia dapat, yaitu apa? Seteguk air minum tadi itu Pak. Dia tidak mati duluan di sumur itu. Dia harus selesaikan, sempurnakan rezekinya dulu yang telah Allah bagikan memang untuk dia. Baru dia meninggal dunia. Itu artinya menunjukkan bahwa orang itu tidak mungkin meninggal dunia Pak, kecuali sudah sudah sempurna rezekinya. Jadi rezeki serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiarnya kita lakukan. Ya. Tawakalnya kepada Allah karena Allah yang memberikan rezeki. Maka kalau sudah tahu begitu, ingat ayat sebelumnya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Imam An-Nawawi mengatakan wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Dan ayat ini sangat gamblang kata beliau, sangat jelas bahwa sungguhnya mereka jin dan manusia khuliqu lil ibadah, memang diciptakan untuk beribadah. Fahaqqa alaihim al-i'tina bima khuliqu lahu, dan memang wajib bagi manusia dan jin itu untuk serius memperhatikan kepada apa tujuan dia diciptakan. Wal i'rad an hududid dunya bizzahadah, dan juga berpaling kepada nasibnya dunia ini Pak, dengan zuhud tadi. Zuhud itu ya yadh'u dunya la fi qalbi walakin fi yadihi, menaruh dunia tidak di dalam hatinya tapi di dalam tangan. Itu namanya zuhud. Jadi dunia boleh diambil lah ya, tapi di tangan saja Pak, tidak di hati. Kalau di hati itu kalau lepas sulit hilangnya Pak. Seperti orang parkir aja kan, jadi naruh motor dirapikan begitu kan, tapi hanya tangan saja, dia tidak merasa memiliki, itu udah enak. Sehingga ketika ada orang ngambil motor itu, ya monggo dipersilakan, dibantu bahkan. Alaysa kadzalik ya. Ya Syekh, kan begitu. Harusnya begitu. Dunia itu kan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita naruh di tangan, hilang, diambil oleh Allah itu mudah gitu loh. Tapi kalau dalam hati sulit. Seperti tadi tukang parkir gitu. Dia tidak menaruh motor ini milik saya bukan, ya. Hanya sekedar dititipkan, orang yang ngambil, khalas, diberikan begitu. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhladin. Maka sungguhnya dunia itu adalah negeri nafad. Nafad itu negeri zahab wa fana, negeri yang akan hilang. Bukanlah mahallu ikhladin, bukan tempat yang abadi. Ingat, nah itu. Maka cocok Pak. Saya kemarin berdiskusi dengan Pak Imam, apa yang cocok ya? Saya cocok pakai Riyadhus Shalihin di kajian posko ini. Orang-orang yang diberikan amanah kepemimpinan itu dia harus tahu bahwa amanah yang diberikan kepada dia itu hanya dunia ini maksudnya Pak ya. Dunia ini itu hanyalah
sekedar suatu yang fana lah, tidak abadi. Wa markabu uburin, dia hanya tempat untuk menyeberang, Bang. Nyebrang antara dirinya menuju akhirat. Karena tidak mungkin orang itu langsung ke akhirat. Ya, nggak mungkin, karena memang harus melewati dunia dulu. Dunia dulu dilewati baru akhirat. La manzilu huburin wa mashra'u infisamin. Dia bukanlah rumah kebahagiaan. Hubur itu artinya farah. Bukanlah rumah kebahagiaan. Wa mashra'u infisamin, dan dia adalah jalan yang terputus. La mautinu dawamin, bukan tempat yang abadi. Ingat, falihadza kana al-aiqadhu min ahliya humul ubbad wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Maka orang yang sadar kepada keadaan dunia yang begitu tadi, Pak, dia disebut dengan al-ubbad, hamba-hamba Allah. Dan manusia yang paling cerdas adalah mereka yang menjadikan mereka yang hidup di dalam dunia itu dalam keadaan zuhad, orang yang zuhud. Masya Allah. Lanjut ya. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Surat Yunus ayat 24. Beliau membawakan ayat ini dan Allah berfirman, innama masalul hayatid dunya, sungguhnya perumpamaan kehidupan di dunia ini, hadirin, kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan maksudnya ya, yang Allah turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, maka kemudian dengan air hujan itu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi. Berbagai macam tanaman bumi tumbuh, Pak ya. Mimma yakulun nas wal an'am, yang tanaman itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang dimakan oleh manusia dan binatang. Hatta idza akhadatil ard, sehingga ketika bumi itu mengambil air itu zukhrufaha, kemudian dia menjadi hijau, kemudian bumi itu menjadi indah, wazayyanat, dan berhias dengan air-air tersebut, dan berhias dengan tumbuhan-tumbuhan tersebut yang disebabkan oleh air tadi. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, penduduk bumi yang mereka melihat keindahan bumi sebab air hujan tadi, menyangka bahwa mereka itu mampu untuk menikmati tanaman-tanaman itu, Pak. Ataha amruna lailan aw nahara, sampai datang keputusan kami, kata Allah, di waktu malam ataupun siang, faja'alnaha hasida, maka kami jadikan tanaman-tanaman itu seperti dipanen. Maksudnya apa? Hilang. Ka'allam tagna bil ams, seakan-akan bahkan tidak pernah muncul sama sekali. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, begitulah kami terangkan ayat-ayat kami kepada orang-orang atau kaum-kaum yang berpikir. Masya Allah, itu dunia, Pak. Jadi indah, tapi kalau Allah datangkan keputusannya, hilangkan, cabut sebegitu saja, sudah nggak ada apa-apa gitu. Itu dunia. Artinya memang dia bukan tempat yang abadi. Yang kita miliki di dunia ini ya sudah tidak ada yang abadi. Makhluk semuanya akan binasa. Walaqad wal ayat fi hadzal ma'na katsirah, dan ayat yang semisal semakna seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kata beliau, walaqad ahsanal qail, maka sungguh bagus sekali seorang penyair mengatakan, innalillahi ibadan futana
Talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Masya Allah, indah Pak ini Pak, dihafal Pak ya. Iya. Inna lillahi ibadan futana, sungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas Pak. Di dunia ini itu Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Terserah kita mau jadi termasuk hamba tersebut atau tidak. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka itu menceraikan dunia, wa khaful fitana, karena dan mereka takut terhadap fitnahnya. Dan anehnya orang itu kadang tahu fitnah dunia, tahu dunia itu bukan tempat abadi, tapi dia nggak mau menceraikan dunia karena dia cerdas. Kalau orang cerdas dia harus menceraikan dunia, wa khaful fitana. Nadharu fiha falamma alimu, setelah mereka ini menyaksikan, memperhatikan fiha, di dalam dunia itu, falamma alimu, maka kemudian mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watana, sungguhnya dunia itu memang bukan tempatnya atau bukan tempat untuk bertempat tinggal. Memang dia hanya sekedar untuk ubur, jembatan saja menuju akhirat. Karena dia sudah tahu begitu, ja'alu halujatan, maka dia jadikan dunia itu seperti ombak Pak. Lujjah, dunia itu lujjah. Wattakhadhu salihal a'mali, lujjah itu ya maaf ya, samudra ya, lautan ya. Dia jadikan dunia itu seperti lautan, samudra. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan dia menjadikan amal-amal solehnya sebagai sufun, bahtera, Masya Allah, kapal. Jadi dunia ini itu lujjah, lautan, maka jadikan amal soleh kita sebagai bahteranya, bahtera untuk melewati lujjah tadi. Nah itu indah sekali ya perkataan penyair tadi. Mudah Pak ya, cuma 3 baris ya. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan, kemudian wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. 2 menit lagi, nggak usah kita baca semuanya ya, mungkin beberapa hal. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu faqan al-mukallaf an yadhhab bi nafsihi madhhab al-akhyar. Kalau intinya, kalau kita sudah tahu bahwa dunia itu seperti itu Pak ya, sebagaimana yang beliau sifatkan ya, dan keadaan kita di dunia, penciptaan kita di dunia sebenarnya untuk apa, maka orang yang cerdas ya, haqqun al-mukallaf, maka wajib bagi orang yang mukallaf, yang mereka itu memang dibebani Allah syariat, maka dia akan memilih madhab al-akhyar, jalannya orang-orang yang terpilih ya. Wa yasluku maslaka ulil nuha wal absar, dan dia harus mencari atau mengikuti jalannya orang-orang yang punya basirah, punya penglihatan yang bagus gitu. Jangan sampai kemudian kita terikut dengan keadaan dunia ini. Terus kemudian mungkin agak langsung di paragraf yang 1, 2, 3 Pak ya. Nah, ini kan masih muqaddimah ya. Beliau berharap, di sini ada harapan beliau, fara'aitu an ajma'a mukhtasran minal ahadits as-sahihah mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah wa muhassilan li adabihi al-batina wal-zahirah jami'an lit targhib wat tarhib wa sairan wa adabis salikin min ahadihi az-zuhd wa riyadatin nufus wa tadhibil akhlaq wa taharatil qulub wa ilajiha wa siyanatil jawarih wa izalati wijajiha wa ghairi dzalika min qasidil arifin. Beliau berharap kitab beliau ini Pak ya,
itu mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibi al-akhirah, mencakup terhadap hal-hal yang dibutuhkan bagi orang yang ingin berjalan menuju akhirat. Jadi memang pas ini Pak untuk kita semuanya ya. Wa muhassilun li adabi al-batina, dan juga mudah-mudahan orang yang membaca kitab ini itu ya mendapatkan adab-adab etika secara batin dan juga secara zahir, jami'an lit targhib wa tarhib, yang mencakup di dalamnya semuanya ada ancaman, ada kabar gembira dan juga ada ancaman, wasairan wa adabi salikin, dan juga jalannya orang-orang yang mencari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu isi kitab ini. Mudah-mudahan harapan beliau begitu. Karena di antara isi-isi tentang orang yang berharap menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala itu, di antaranya adalah di sini ada min ahadisiz zuhud. Disebutkan hadis-hadis tentang zuhud ya. Ada riyadatin nufus, ada olah jiwa, Pak. Bagaimana kita mengolah jiwa, wa tadhibil akhlaq, dan bagaimana kita membentuk akhlak ya, wa taharatil qulub wa ilajiha, dan menyucikan hati, dan bagaimana menyembuhkan hati itu, wasinatil jawarih, dan membentuk diri, wa izalati wajiha, dan juga menghilangkan penyelewengan yang ada dalam fisik kita, wa ghairi dzalika min aqasidil arifin, dan banyak lain halnya yang menjadi tujuan orang-orang yang arif. Dan kemudian terakhir beliau di sini mengatakan wa altazimu fihi an la adzkura illa hadisan sahihan. Di kitab ini, Pak, beliau mengatakan tidaklah saya taruh di kitab ini itu kecuali hadis yang sahih. Jadi hadisnya sahih semua di sini ya. Minal wadihat mudhafan ilal kutub as-sahih al-masyhurat, yang bersandar kepada kitab-kitab yang masyhur, sahih yang masyhur ya. Jadi yang ditaruh di beliau di situ adalah begitu. Beliau tidak taruh di kitab ini sebagaimana kitab-kitab beliau yang lain. Khusus di kitab ini memang beliau sebutkan yang sahih. Masya Allah. Dan beliau berharap di akhir muqaddimah beliau, intama hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tanabih ilal khairat. Dan saya berharap kitab ini itu menjadi penuntun bagi orang-orang yang berharap ingin kebaikan ya, hajizan lahu an anwa'il qabaih, juga menjadi penghalang bagi bagi mereka yang membaca kitab ini dari keburukan-keburukan wal muhlika, dan hal-hal yang membinasakan ya. Itu yang diinginkan beliau rahimallahu taala. Taib, itu muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin, yang kitab yang sangat cocok sekali untuk kita semuanya, lebih-lebih para pemimpin, karena pemimpin itu Masya Allah nanti bab pertama itu tentang ikhlas, Pak ya. Orang-orang pemimpin itu harus orang-orang yang ikhlas, Pak. Orang kalau tidak ikhlas itu mudah ngambekan ya. Orang yang mudah ngambekan kebalikannya tidak banyak ikhlasnya gitu ya. Dan antum adalah orang-orang yang Allah takdirkan dan memang antum pilih mengambil amanah ini. Tentunya amanah ini kita tahu bersama adalah wilayah pengabdian, dan itu butuh keikhlasan. Syayh, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk ke bab yang pertama, bab al-ikhlas wa ihdharin niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam diri untuk mencapai keikhlasan itu ya. Taib, itu mungkin yang bisa kita bahas. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.